Detik-detik smash petir Mega telan korban pertama di Korea. Pemain muda GS Chaltes Yurim Choi harus terima kenyataan pahit setelah kepalanya jadi sasaran empuk hingga berdarah-darah. Atmosfer pertandingan Piala Korea benar-benar terasa berbeda. Ribuan pasang mata memadati arena untuk menyaksikan duel yang sejak awal sudah dipenuhi rasa penasaran. Di satu sisi berdiri Hyundai yang datang dengan wajah baru setelah kedatangan Mega, sementara di sisi lain hadir sang juara bertahan GS Chaltes yang penuh kepercayaan diri. Banyak yang menganggap laga ini hanya pertandingan pramusim. Namun, begitu peluit pertama dibunyikan, pertandingan berubah menjadi ajang pembuktian bahwa musim baru Liga Voli Korea akan jauh lebih panas dari sebelumnya. Semua sorotan mengarah kepada Mega. Setelah kembali tampil di Korea, banyak yang penasaran apakah performanya masih sama seperti 2 musim lalu ketika dirinya menjadi salah satu pemain paling ditakuti lawan. Pertanyaan itu akhirnya terjawab di atas lapangan. Mega tidak hanya tampil tajam, tetapi juga memperlihatkan ketenangan, kekuatan, dan mental seorang bintang yang sudah matang. Hampir setiap serangannya mampu membuat pertahanan GS Chaltes berada dalam tekanan luar biasa. Namun momen yang paling menyita perhatian terjadi pada set kedua. Saat itu Hyundai sedang membangun momentum serangan. Bola diangkat sempurna oleh setter, memberikan kesempatan emas bagi Mega untuk melakukan spike keras dari posisi ideal. Di depan net, pemain muda GS Chaltes berusia 20 tahun, Yurim Choi, maju dengan penuh keyakinan. Ia mencoba melakukan blok sambil berharap mampu menghentikan smash yang selama ini dikenal sebagai salah satu yang paling keras di kompetisi Korea. Sayangnya, keberanian tersebut harus dibayar mahal. Mega melepaskan spike dengan tenaga penuh. Bola meluncur sangat cepat melewati tangan blok dan menghantam tepat ke arah kepala Yurim Choi. Benturan keras itu membuat sang pemain langsung kehilangan keseimbangan dan terjatuh di lapangan. Suasana arena yang semula riuh mendadak berubah hening karena semua mata tertuju kepada pemain muda tersebut. Laporan pertandingan menyebutkan Yurim Choi mengalami luka di bagian kepala hingga mengeluarkan darah sehingga harus segera mendapatkan penanganan dari tim medis. Rekan-rekan setimnya langsung menghampiri untuk memastikan kondisinya baik-baik saja. Sementara pemain Hyundai juga menunjukkan sikap sportif dengan ikut memperhatikan situasi tersebut. Momen itu langsung menjadi pembicaraan para penonton. Bukan karena ada niat mencederai lawan, melainkan karena kerasnya spike yang dilepaskan Mega benar-benar memperlihatkan betapa besar tenaga yang dimilikinya. Dalam olahraga voli, insiden bola mengenai pemain bertahan memang dapat terjadi, terutama ketika bloker berada pada posisi yang sangat dekat dengan jalur serangan. Insiden tersebut seolah menjadi simbol betapa sulitnya menghentikan permainan Mega malam itu. Hampir sepanjang pertandingan, GS Chaltes dibuat kewalahan membaca arah serangan Hyundai. Tidak hanya mengandalkan power, Mega juga mampu memvariasikan pukulan, mengubah arah bola di detik terakhir, serta memanfaatkan celah sekecil apapun di pertahanan lawan. Hyundai pun semakin percaya diri. Kombinasi serangan yang rapi, pertahanan disiplin, dan komunikasi antar pemain membuat permainan mereka semakin solid dari set ke set. Sebaliknya, GS Chaltes yang datang dengan status juara bertahan justru terlihat kehilangan ritme. Beberapa kesalahan sendiri muncul pada momen-momen penting sehingga membuat mereka semakin sulit mengejar ketertinggalan. Hasil akhirnya, Hyundai berhasil menutup pertandingan dengan kemenangan meyakinkan 3-1. Skor tersebut bukan sekadar angka di papan pertandingan, tetapi menjadi pesan kuat bahwa kekuatan Hyundai kini tidak lagi bisa dipandang sebelah mata. Walaupun pertandingan ini hanya berlangsung di ajang Piala Korea, banyak pengamat menilai kemenangan tersebut memiliki makna yang jauh lebih besar. Pramusim memang bukan penentu gelar, tetapi sering menjadi gambaran kesiapan sebuah tim menghadapi kompetisi sesungguhnya. Dari performa yang diperlihatkan, Hyundai menunjukkan perkembangan yang sangat positif. Kehadiran Mega dinilai membawa perubahan besar terhadap permainan tim. Serangan Hyundai kini jauh lebih berbahaya karena memiliki pemain yang mampu mencetak poin dari berbagai situasi. Lawan tidak lagi bisa hanya fokus pada satu pola permainan, karena Mega mampu menjadi pemecah kebuntuan ketika pertandingan memasuki fase sulit. Yang menarik, kemenangan ini juga memutus catatan yang sebelumnya kurang menguntungkan bagi Hyundai saat menghadapi GS Chaltes. Sebelum diperkuat Mega, Hyundai kesulitan meraih kemenangan atas rival tersebut. Kini situasinya berubah.
Hyundai mampu mengalahkan sang juara bertahan dengan permainan yang jauh lebih percaya diri dan efektif. Perubahan ini tentu menjadi modal yang sangat berharga menjelang dimulainya Liga Voli Korea musim depan. Banyak pihak mulai memasukkan Hyundai sebagai salah satu kandidat kuat dalam perebutan gelar. Jika performa seperti ini mampu dipertahankan, bukan tidak mungkin mereka akan menjadi penantang serius bagi tim-tim papan atas lainnya. Usai pertandingan, ekspresi para pemain GS Chalters terlihat sangat berbeda dibandingkan sebelum laga dimulai. Tim yang datang dengan rasa percaya diri tinggi harus menerima kenyataan pahit setelah gagal membendung permainan agresif Hyundai. Kekalahan ini tentu menjadi bahan evaluasi penting agar mereka dapat memperbaiki kelemahan sebelum kompetisi resmi dimulai. Di kubu Hyundai, suasana justru penuh kebahagiaan. Sang pelatih mengaku sangat puas melihat perkembangan timnya. Menurutnya, para pemain mulai memahami sistem permainan yang diterapkan dan mampu menjalankannya dengan baik di lapangan. Ia juga menilai kehadiran Mega memberikan dampak positif, bukan hanya dari sisi produktivitas serangan, tetapi juga dalam membangun kepercayaan diri seluruh pemain. Pelatih Hyundai menekankan bahwa kemenangan ini merupakan hasil kerja sama tim. Meski Mega tampil menonjol, seluruh pemain mampu menjalankan perannya masing-masing dengan disiplin sehingga keseimbangan permainan tetap terjaga. Hal inilah yang membuat Hyundai tampil jauh lebih matang dibandingkan sebelumnya. Penampilan Mega juga mendapat perhatian dari pengamat luar negeri, termasuk seorang analis voli asal Jepang yang turut menyaksikan pertandingan tersebut. Menurut pengamat itu, performa Mega menunjukkan kualitas pemain kelas atas. Ia menilai GS Chalters berkali-kali mengalami kesulitan ketika harus menghadapi serangan Mega yang bertenaga sekaligus sulit diprediksi. Baginya, keberadaan Mega membuat pola permainan Hyundai meningkat secara signifikan dan menjadikan tim tersebut salah satu kekuatan yang patut diwaspadai pada musim mendatang. Sorotan terbesar memang tetap tertuju kepada Mega. Setelah sempat dinanti-nantikan penampilannya, ia berhasil menjawab seluruh keraguan lewat aksi nyata di lapangan. Setiap poin yang dicetak memperlihatkan bahwa dirinya masih memiliki kemampuan untuk menjadi pembeda dalam pertandingan besar. Kemenangan atas GS Chalters memang belum menghadirkan trofi liga. Namun, hasil ini menjadi sinyal bahwa Hyundai telah memasuki babak baru. Dengan skuad yang semakin padu, semangat yang tinggi, serta kehadiran Mega sebagai ujung tombak serangan, mereka kini memiliki modal kuat untuk bersaing memperebutkan gelar Liga Voli Korea musim depan. Laga ini akhirnya dikenang bukan hanya karena skor 3-1 yang menguntungkan Hyundai, tetapi juga karena menjadi panggung kembalinya Mega dengan penampilan yang begitu meyakinkan. Insiden yang menimpa Yurim Choi menjadi salah satu momen paling menyita perhatian malam itu. Sementara kemenangan Hyundai menjadi bukti bahwa mereka kini telah menjelma menjadi tim yang jauh lebih kuat. Jika penampilan seperti ini terus berlanjut, para rival jelas harus menyiapkan strategi terbaik, sebab Mega dan Hyundai telah mengirim pesan tegas kepada seluruh peserta liga. Mereka datang bukan sekadar meramaikan persaingan, melainkan untuk menantang perebutan gelar juara. Dalam hal ini, usai insiden tersebut, pertandingan kembali berjalan dengan tensi tinggi. Hyundai yang sedang berada di atas angin tidak mengendurkan serangan sedikit pun. Mega terus menjadi motor serangan tim dan berkali-kali memaksa pemain GS Chalters bekerja ekstra keras di lini pertahanan. GS Chalters sempat mencoba bangkit lewat serangan cepat dan permainan agresif mereka. Namun Hyundai tampil lebih tenang pada poin-poin krusial. Kombinasi serangan yang rapi serta pertahanan yang disiplin membuat sang juara bertahan kesulitan mengejar ketertinggalan. Set demi set berhasil diamankan Hyundai hingga akhirnya menutup pertandingan dengan kemenangan meyakinkan 3-1. Hasil ini langsung menarik perhatian pecinta voli Korea karena Hyundai mampu mengalahkan tim juara dengan permainan yang sangat solid. Penampilan Mega kembali menjadi sorotan utama. Tidak hanya karena kekuatan smashnya, tetapi juga karena kemampuannya memimpin permainan saat tim berada dalam tekanan. Banyak pengamat menilai kehadiran Mega telah memberikan warna baru bagi Hyundai dan membuat kekuatan tim meningkat secara signifikan. Kemenangan ini memang belum menentukan gelar apapun. Namun satu hal yang pasti, Hyundai telah mengirim pesan tegas kepada para rival menjelang musim baru. Dengan performa seperti ini, mereka siap menjadi salah satu penantang serius dalam perebutan gelar Liga Voli Korea.